Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Ya, jadi balik lagi bersama saya Natken dalam channel saya Natkenet. Ya, jadi hari ini sama yang seperti yang sebelumnya agak jauh dari konten biasanya. Dan hari ini saya akan melakukan sebuah percobaan juga. Jadi yang akan saya jelaskan di sini itu adalah mengenai suatu konsep yang namanya itu sifat koligatif larutan. Jadi untuk percobaan ini saya akan membuktikan tentang konsep konsep penurunan titik beku dengan cara membuat es krim atau bisa dibilang kayak es putar ya. Jadi simpelnya itu sifat koligatif larutan adalah sifat yang bergantung pada jumlah partikel, bisa atom, molekul, ion atau lain-lainnya, dan zat partikel zat terlarutnya dalam larutan dan tidak bergantung pada jenis zat pelarut. Nah, mari kita ke dapur untuk melakukan percobaannya. Jadi yang pertama kita akan lakukan adalah menyiapkan bahan-bahannya. Jadi bahan yang kita perlukan adalah 50 ml susu, 50 gram garam. Jadi ini sebenarnya yang di susu sebenarnya harusnya 250 ml susu dan 250 gram garam. Tapi karena keterbatasan bahan, jadi saya hanya menggunakan seperlima dari yang disarankan gitu ya. Lalu kita juga membutuhkan bahan yaitu kantong plastik food grade ya. Lalu kita juga memerlukan yang pastinya es untuk proses pembekuan dari susunya nanti. Jadi pertama-tama kita akan lakukan adalah memasukkan susunya ke dalam kantong plastik, dan kantong plastiknya ini kalau sudah dimasukkan susu itu harus diikat ya, supaya tidak ada kebocoran. Kalau misalnya betul-betul kalian adanya kebocoran, kalian bisa menggunakan dua plastik ya. Lalu pada plastik yang satunya kalian akan memasukkan es batu, dan es batunya ini nanti akan dicampurkan garam, lalu kasih masuk plastik yang sudah ada susunya. Nah, kalau sudah dimasukkan, kalian terserah kalian boleh diikat atau tidak. Tapi kalau misalnya tidak diikat, pastikan kalian menutup lubangnya saat kalian menggoncangkan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita akan menggoncangkan nih. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengikat, jadi kalian bisa menutupnya dengan tangan kalian, lalu menggoncangkan plastiknya sekitar 10 menitan. Dan kalau misalnya sudah selesai, kalian bisa langsung tuangkan ke dalam mangkok gitu ya, dan kalian silakan mencicipi gitu. Dan pastikan kalian di tempat yang ya kalau mau bilang mudah untuk dibersihkan ya, karena takutnya ada air garamnya yang tertumpah. Ya, jadi sampai segitu saja. Jadi kalau kalian lihat ini teksturnya itu kalau mau dibilang pakai es putar kalau kalian tahu. Nah, kalian bisa langsung menyicipinya, dan kita akan balik lagi dan kita akan menjelaskan kenapa ada proses terjadinya pembukuan ini, agar kalian dapat mengerti juga apa konsep yang digunakan dalam proses pembuatan es ini ya. Oke, kita sudah balik lagi dan kita akan menjelaskan tentang mengenai proses pembukuan ini. Jadi adanya zat terlarut. Jadi zat terlarutnya ini adalah garam. Nah, ini menyebabkan proses pergerakan molekul pelarutnya terhalang. Pelarut ini air dan es ya, begitu ya. Jadi titik beku larutan akan lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya. Jadi susu yang berada dalam plastik yang tadi kita bikin, itu yang terendam dalam es batu yang telah diberikan garam, dapat membeku seiring proses pengguncangan saat diguncangkan ya.
Jadi hal ini terjadi karena perpindahan kalor dari susu ke campuran es dan garamnya. Nah, temperatur normal campuran es adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan temperatur yang diperlukan untuk membekukan es krim itu harus lebih kecil, sama dengan minus 3 derajat Celcius. Nah, untuk mencapai suhu tersebut perlu ditambahkan garam atau zat terlarut lainnya. Garam berfungsi untuk menurunkan titik beku dari pelarutnya. Jadi proses pengguncangannya ini dalam proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk sehingga es krim semakin halus. Ya, jadi saya juga diberikan materi lain untuk dijelaskan, yaitu konsep tekanan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk tekanan osmosis adalah pemberian garam pada lintah atau cacing. Jadi itu adalah cara paling ampuh untuk membasmi lintah atau pacet. Bisa juga dibilang pacet, bisa ditaburkan garam ke atas kulitnya biasanya sih gitu. Nah, jadi pembasmian ini merupakan penerapan dari tekanan osmosis seperti yang tadi saya bilang. Jadi garam dapur mampu menyerap air yang ada di dalam tubuh lintah atau cacing ini, sehingga lintah atau cacing akan kekurangan air dalam tubuhnya dan pada akhirnya akan mati. Nah, pemberian garam pada lintah atau cacing adalah fenomena yang terjadi karena sifat koligatif larutan yang dipengaruhi oleh tekanan osmosis seperti yang tadi saya bilang. Dan tekanan osmosis adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut yang dipisahkan oleh suatu membran yang dapat ditembus hanya dengan pelarut tersebut. Larutan elektrolit akan mengalami ionisasi ketika direaksikan, jadi jumlah partikelnya akan bertambah banyak. Perhitungan ini dipengaruhi oleh faktor Van 't Hoff. Selain adanya larutan elektrolit, ada juga larutan non elektrolit, dan larutan ini ya kebalikan dari larutan elektrolit. Jadi larutan elektrolit, konsep elektrolit juga bekerja di seluruh untuk sifat koligatif larutan. Jadi seperti yang tadi percobaan tadi, yaitu pembuatan es. Pembuatan es juga karena menggunakan garam ini ada proses ionisasi, karena garam adalah elektrolit. Jadi akan bertambah banyak dan membantu menurunkan titik beku dari pelarut murninya. Jadi sekian dari video kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan konsep, ataupun kesalahan materi mungkin. Saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video baru selanjutnya. Sampai sekian video kali ini. See you in the next video.